Pada suatu sore, Ida dan ibunya pergi mengunjungi paman dengan menggunakan angkutan umum taksi. Taksi tersebut menetapkan tarif awal sebesar Rp7.000 dan tarif setiap kilometer sebesar Rp3.000. Kemudian, Ida bertanya kepada ibunya, Ibu, jika kita menggunakan taksi ini sejauh 1 kilometer, maka tarif total yang harus dibayar sebesar Rp7.000 ditambah Rp3.000 ya? Iya, benar Ida. berapakah tarif total yang harus Ida dan ibunya bayarkan jika menggunakan taksi sejauh 11 km, 13 km, 15 km, 17 km, dan 19 km? Kita dapat mencari tarif total taksi dengan menggunakan penyelesaian fungsi. Sebelum menggunakan penyelesaian fungsi, marilah kita perhatikan cara-cara menyajikan fungsi yang biasa digunakan dalam matematika. Cara menyajikan fungsi yang pertama adalah dengan menggunakan persamaan fungsi. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B dilambangkan dengan fungsi F memetakan anggota A ke anggota B. Dalam hal ini, X merupakan elemen himpunan A yang menjadi daerah asal atau domain, dan Y merupakan elemen himpunan B yang menjadi daerah kawan atau kodomain. Dengan demikian, rumus fungsi ditulis sebagai Y sama dengan Fx. Berdasarkan peristiwa tadi, didapatkan pernyataan sebagai berikut. Nilai kilometer merupakan daerah asal atau domain yang dinyatakan sebagai X. Tarif total taksi merupakan daerah kawan atau kodomain yang dinyatakan sebagai Y. Tarif awal merupakan nilai tetap yang dinyatakan sebagai konstanta. Tarif setiap 1 km merupakan koefisien dari nilai kilometer yang dinyatakan sebagai koefisien X. Dengan demikian, persamaan fungsi terkait persoalan tadi adalah sebagai berikut. Tarif total taksi sama dengan tarif awal tambah tarif setiap 1 km kali nilai kilometer. Kemudian, ganti menjadi variabel, konstanta, dan koefisien masing-masing sehingga menjadi Y sama dengan 7.000 tambah 3.000X. Rumus inilah yang dinyatakan sebagai persamaan fungsi pada peristiwa tadi. Karena nilai Y sama dengan Fx, persamaan fungsi ini juga dapat ditulis sebagai Fx sama dengan 7.000 tambah 3.000X. Jadi, persamaan fungsi dari tarif total taksi yang digunakan Ida dan ibunya adalah Fx sama dengan 7.000 tambah 3.000X. Dengan persamaan fungsi ini, kita dapat mencari tarif total taksi untuk setiap nilai kilometer atau setiap nilai X. Tarif total taksi sejauh 11 km dapat dicari dengan nilai X sama dengan 11. Sehingga persamaan fungsinya menjadi F11 sama dengan 7.000 tambah 3.000 kali 11. Kalikan 3.000 dengan 11 terlebih dahulu. Hasilnya 33.000. Kemudian, hasil dari 7.000 tambah 33.000 adalah 40.000. Jadi, tarif total taksi sejauh 11 km adalah 40.000. Tarif total taksi sejauh 13 km dapat dicari dengan nilai X sama dengan 13, sehingga persamaan fungsinya menjadi F13 sama dengan 7.000 tambah 3.000 kali 13. Kalikan 3.000 dengan 13 terlebih dahulu, hasilnya 39.000. Kemudian, hasil dari 7.000 tambah 39.000 adalah 46.000. Jadi, tarif total taksi sejauh 13 km adalah Rp46.000. Tarif total taksi sejauh 15 km dapat dicari dengan nilai X sama dengan 15, sehingga persamaan fungsinya menjadi F15 sama dengan 7.000 tambah 3.000 kali 15. Kalikan 3.000 dengan 15 terlebih dahulu, hasilnya 45.000. Kemudian, hasil dari 7.000 tambah 45.000 adalah 52.000. Jadi, tarif total taksi sejauh 15 km adalah Rp52.000. Tarif total taksi sejauh 17 km dapat dicari dengan nilai X sama dengan 17, sehingga persamaan fungsinya menjadi F17 sama dengan 7.000 tambah 3.000 kali 17. Kalikan 3.000 dengan 17 terlebih dahulu, hasilnya 51.000. Kemudian, hasil dari 7.000 tambah 51.000 adalah 58.000. Jadi,
tarif total taksi sejauh 17 km adalah Rp58.000. Tarif total taksi sejauh 19 km dapat dicari dengan nilai X sama dengan 19, sehingga persamaan fungsinya menjadi F19 sama dengan 7.000 tambah 3.000 kali 19. Kalikan 3.000 dengan 19 terlebih dahulu, hasilnya 57.000. Kemudian, hasil dari 7.000 tambah 57.000 adalah 64.000. Jadi, tarif total taksi sejauh 19 km adalah Rp64.000. Cara menyajikan fungsi yang kedua adalah dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Fungsi antara himpunan A dan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan X dan Fx. Dengan memenuhi persyaratan X merupakan elemen himpunan A dan Fx merupakan elemen himpunan B. Berdasarkan peristiwa di awal, didapatkan pernyataan sebagai berikut. Nilai kilometer merupakan daerah asal atau domain yang dinyatakan sebagai X. Tarif total taksi merupakan daerah kawan atau kodomain yang dinyatakan sebagai Y atau Fx. Dengan demikian, kita mendapatkan fungsi f dari X sama dengan 11, 13, 15, 17, 19 ke f dalam kurung X sama dengan 40.000, 46.000, 52.000, 58.000, 64.000. Lalu, himpunan pasangan berurutan berkaitan dengan tarif total taksi adalah nilai kilometer, tarif total taksi. Dengan demikian, himpunan pasangan berurutan berkaitan dengan tarif total taksi untuk setiap kilometernya adalah 11,40.000, 13,46.000, 15,52.000, 17,58.000, dan 19,64.000. Cara menyajikan fungsi yang ketiga adalah dengan menggunakan diagram panah. Relasi fungsi f dari X sama dengan 11, 13, 15, 17, dan 19 ke Fx sama dengan 40.000, 46.000, 52.000, 58.000, dan 64.000 dapat dinyatakan dengan diagram panah seperti berikut. Cara menyajikan fungsi yang keempat adalah dengan menggunakan tabel. Relasi fungsi f dari X sama dengan 11, 13, 15, 17, dan 19 ke Fx sama dengan 40.000, 46.000, 52.000, 58.000, dan 64.000 dapat dinyatakan dengan tabel seperti berikut. Cara menyajikan fungsi yang kelima adalah dengan menggunakan grafik. Relasi fungsi f dari X sama dengan 11, 13, 15, 17, dan 19 ke Fx sama dengan 40.000, 46.000, 52.000, 58.000, dan 64.000 juga dapat dinyatakan dengan grafik. Pertama-tama, membuat sumbu horizontal atau mendatar untuk nilai domain yang dinyatakan sebagai X, dan membuat sumbu vertikal atau tegak untuk nilai kodomain yang dinyatakan sebagai Fx. Kemudian, memberikan titik sesuai data. Setelah itu, menyambungkan titik-titik yang ada dengan garis sehingga menjadi grafik seperti ini. Titik dengan nilai X sama dengan 0 dan Fx sama dengan 7.000 menunjukkan tarif awal taksi. Agar dapat lebih memahami mengenai penyajian fungsi, marilah kita mengerjakan soal-soal berikut. Soal pertama, terdapat sebuah fungsi yang didefinisikan dengan rumus Fx sama dengan 5 kurang 3x dan daerah asalnya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Buatlah tabel dari fungsi ini. Pertama-tama, kita harus mencari daerah hasil atau Fx dari masing-masing daerah asal dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk daerah hasil x sama dengan negatif 2, kita mengganti x dengan negatif 2 sehingga menjadi 5 kurang 3 dalam kurung negatif 2. Hasil negatif 3 kali negatif 2 adalah 6. Kemudian, hasil 5 tambah 6 adalah 11. Jadi, daerah hasil atau Fx dari x sama dengan negatif 2 adalah 11. Untuk daerah hasil x sama dengan negatif 1, kita mengganti x dengan negatif 1 sehingga menjadi 5 kurang 3 dalam kurung negatif 1. Hasil negatif 3 kali negatif 1 adalah 3. Kemudian,
hasil 5 tambah 3 adalah 8. Jadi, daerah hasil atau fx dari x sama dengan negatif 1 adalah 8. Untuk daerah hasil x sama dengan 0, kita mengganti x dengan 0 sehingga menjadi 5 kurang 3 dalam kurung 0. Hasil negatif 3 kali 0 adalah 0. Kemudian, hasil 5 kurang 0 adalah 5. Jadi, daerah hasil atau fx dari x sama dengan 0 adalah 5. Untuk daerah hasil x sama dengan 1, kita mengganti x dengan 1 sehingga menjadi 5 kurang 3 dalam kurung 1. Hasil negatif 3 kali 1 adalah negatif 3. Kemudian, hasil 5 kurang 3 adalah 2. Jadi, daerah hasil atau fx dari x sama dengan 1 adalah 2. Untuk daerah hasil x sama dengan 2, kita mengganti x dengan 2 sehingga menjadi 5 kurang 3 dalam kurung 2. Hasil negatif 3 kali 2 adalah negatif 6. Kemudian, hasil 5 kurang 6 adalah negatif 1. Jadi, daerah hasil atau fx dari x sama dengan 2 adalah negatif 1. Untuk daerah hasil x sama dengan 3, kita mengganti x dengan 3 sehingga menjadi 5 kurang 3 dalam kurung 3. Hasil negatif 3 kali 3 adalah negatif 9. Kemudian, hasil 5 kurang negatif 9 adalah negatif 4. Daerah hasil atau fx dari x sama dengan 3 adalah negatif 4. Dengan demikian, fungsinya dapat dinyatakan dengan tabel seperti berikut. Soal kedua. Terdapat A sama dengan X lebih besar dari negatif 2, dan lebih kecil dari 6. Lalu, X merupakan elemen dari bilangan bulat. Terdapat pula B sama dengan X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 11. Tentukanlah jumlah pemetaan fungsi dari A ke B dan jumlah pemetaan fungsi dari B ke A. Pertama-tama, kita harus mencari jumlah anggota dari masing-masing himpunan. Anggota himpunan A adalah bilangan yang lebih besar dari negatif 2 dan lebih kecil dari 6, yaitu negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan demikian, jumlah himpunan A adalah 7 dan dinotasikan dengan NA sama dengan 7. Anggota himpunan B adalah bilangan prima yang lebih kecil dari 11, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Dengan demikian, jumlah anggota himpunan B adalah 4 dan dinotasikan dengan NB sama dengan 4. Agar dapat mengetahui jumlah pemetaan dari fungsi, kita dapat menggunakan rumus berikut. Jumlah pemetaan fungsi dari himpunan A ke himpunan B sama dengan jumlah anggota himpunan B pangkat jumlah anggota himpunan A sama dengan NB pangkat NA. Jumlah pemetaan fungsi dari himpunan B ke himpunan A sama dengan jumlah anggota himpunan A pangkat jumlah anggota himpunan B sama dengan NA pangkat NB. Jadi, jumlah pemetaan fungsi dari himpunan A ke himpunan B sama dengan 4 pangkat 7 yang hasilnya 16.384. Sementara itu, jumlah pemetaan fungsi dari himpunan B ke himpunan A sama dengan 7 pangkat 4 yang hasilnya 2401. Soal ketiga. Fungsi N dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real didefinisikan dengan grafik seperti berikut. Nyatakanlah fungsi dari grafik tersebut dengan pasangan berurutan. Pertama-tama, kita harus menentukan titik koordinat sumbu mendatar dan sumbu tegak dari grafik dengan melihat garis grafik yang tepat memotong sumbu atau kotak koordinat Cartesius. Titik pertama adalah saat X bernilai 0 dan Y atau Fx bernilai negatif 4. Titik kedua adalah saat X bernilai 1 dan Y atau Fx bernilai negatif 2. Titik ketiga adalah saat X bernilai 2 dan Y atau Fx bernilai 0. Titik keempat adalah saat X bernilai 3 dan Y atau Fx bernilai 2. Titik kelima adalah saat X bernilai 4 dan Y atau Fx bernilai 4. Titik keenam adalah saat X bernilai 5 dan Y atau Fx bernilai 6. Berdasarkan titik-titik ini, kita dapat membuat pasangan berurutan dari fungsi pada grafik tersebut
yaitu 0,-4, 1,-2, 2,0, 3,2, 4,4, dan 5,6. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah memahami bahwa penyajian fungsi dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu sebagai berikut. Cara pertama, menggunakan persamaan fungsi. Cara kedua, menggunakan himpunan pasangan berurutan. Cara ketiga, menggunakan diagram panah. Cara keempat, menggunakan tabel. Cara kelima, menggunakan grafik. Kemudian, kita dapat mengetahui jumlah pemetaan fungsi dengan cara berikut. Jumlah anggota himpunan A dimisalkan dengan NA, dan jumlah anggota himpunan B dimisalkan dengan NB. Jumlah pemetaan fungsi dari A ke B sama dengan NB pangkat NA. Jumlah pemetaan fungsi dari B ke A sama dengan NA pangkat NB.